Oke, selamat malam untuk teman-teman. Selamat bergabung di channel kami, Valdi Free Diving. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasi untuk menonton video terbaru dari kami. Thank you. Nah, teman-teman, tadi saya bertemu dengan ada beberapa teman Spero. Saya berbincang-bincang dengan mereka dan ada sempat beberapa pertanyaan tentang supervisi malam. Nah, mereka bertanya tentang bagaimana sih caranya kita bisa tangkap ikan yang besar, berukuran besar saat melakukan supervisi malam hari. Nah, saya berbicara kepada teman-teman yang tadi, saya katakan bahwa ada beberapa trik agar supaya kita dapat menangkap ikan yang berukuran besar pada malam hari. Nah, trik yang pertama adalah saat kita melakukan supervisi malam hari, tentunya kita jangan disibukkan dengan ikan yang berukuran kecil. Maksud saya, jangan mengejar ikan kecil untuk dapat menangkap ikan yang besar. Biasanya tuh teman-teman kalau mau lakukan supervisi malam hari, kita setelah kita mengarahkan cahaya ke salah satu tempat, kemudian terlihat ikan, biasanya kita sudah terfokus pada ikan tersebut, padahal ikan itu masih berukuran kecil. Nah, sementara kita tidak tahu bahwa di bawah, di karang mungkin, atau di samping kiri atau kanan, ternyata terdapat ikan yang memiliki ukuran yang lebih besar. Nah, sehingga kita cuma menangkap ikan yang kecil. Nah, trik yang pertama, kita harus pilih-pilih teman-teman. Jadi kita harus pastikan dulu di sekitar dimana cahaya itu dia kita pantulkan atau kita terangi lewat senter, kita pastikan bahwa di situ sudah memang betul-betul tidak ada ikan yang berukuran besar. Nah, kalau kita pilih-pilih, tentunya kita tidak akan menembak ikan yang berukuran kecil. Kalau kita sibuk dengan menembak ikan yang kecil, kita akan melewatkan momen yang sebenarnya kita tunggu-tunggu, teman-teman. Artinya kita melewati tempat ikan-ikan yang berukuran besar. Nah, sehingga kita tidak bisa menangkap ikan yang berukuran besar. Kita sibuk menembak ikan kecil. Pada saat kita menembak, kita mengikuti arus, akhirnya spot yang sebenarnya di tempat itu memiliki ikan di bawah karang atau di bawah batu yang ukurannya lebih besar sudah kita lewati, dan kita hanya menangkap ikan yang kita tembak tadi, ikan kecil. Nah, jadi trik yang pertama, pilih ikan yang berukuran besar dengan cara jangan terpaku pada ikan yang kecil atau jangan terfokus pada ikan yang kecil. Nah, yang kedua, teman-teman, untuk temukan ikan yang berukuran yang cukup besar, memang tentunya berada di spot-spot yang ekstrim. Misalnya di Tanjung, itu biasanya arusnya agak ekstrim, agak deras. Kita akan melihat beberapa jenis, bahkan banyak jenis, tapi itu tergantung spotnya teman-teman. Nah, biasanya kalau spot-spot yang kurang teman-teman Spero datangi, nah tempat itu biasanya banyak sekali monster-monster atau ikan-ikan yang berukuran besar. Sehingga pada saat arus-arus tertentu, biasanya arus tertentu yang saya maksudkan adalah kalau spotnya Tanjung, arusnya biasa mengarah ke laut atau jalannya ke arah laut lepas. Nah, biasanya itu ikan-ikan yang berukuran besar itu naik.
setelah kita pancarkan cahaya senter, kita bisa melihat bahwa ada banyak ikan-ikan yang berukuran besar, tinggal kita pilih mau nembak yang mana. Tapi saya ingatkan untuk teman-teman pemula, hal ini harus didampingi oleh teman-teman yang profesional, teman-teman yang sudah berpengalaman. Pertama, dan yang kedua, harus menggunakan perahu agar supaya ketika kita hanyut, kita memiliki perahu, atau kita harus bawa captain boat atau cap atau teman sebagai orang yang bisa membawa perahu, dan apabila kita hanyut dia bisa menjemput kita. Nah, untuk teman-teman pemula, pastikan kita aman lebih dulu. Kita punya perhitungan di spot tanjung atau spot yang berarus seperti ini. Nah, dan yang ketiga teman-teman, trik yang ketiga adalah spear gun yang kita pakai. Nah, ini saya memegang salah satu spear gun malam, tapi ini handmade. Ini handmade, dibuat oleh maker yang ada di Sangir Tidore. Nah, namanya biasa dipanggil atau disapa di sana di Tidore itu Bas Iwan. Nah, jadi teman-teman mau buat spear gun yang modelnya sangat eksotik, sangat bagus. Nah, saya diberikan cuma-cuma ya teman-teman. Ini spear gun legend malam. Dan saya sudah sempat pakai beberapa kali. Kalau teman-teman lihat ada di akun Facebook saya, Ferdi Wongso, yang pertama-pertama itu spearfishing malam, itu ikannya cukup besar-besar, itu ada 7 kiloan, ada 8 kilo sampai 9 kiloan. Kalau di sini bilang sisi kuda, atau saya tidak tahu kalau di tempat lain itu bilang apa. Nah, jadi ini teman-teman, ini dibuat oleh Bas Iwan yang ada di Sangir, tepatnya di Tidore. Nah, kalau teman-teman lihat bentuknya unik, bentuknya kayak kuda, handle-nya, modelnya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat ini ada dua warna, ini agak putih dan sebelahnya hitam. Ini tidak dilaminasi teman-teman, ini tidak dilaminasi, tapi ini kayu hitam. Tapi kayu hitam memiliki corak putih. Nah, ini triggernya sudah saya cabut, sedang diperbaiki teman-teman. Nah, ini jadi ini tidak dilaminasi, ini coraknya. Nah, jadi yang ketiga teman-teman, yang perlu teman-teman gunakan, trik yang ketiga adalah pastikan power rubber kita atau spear gun kita itu full power atau sangat high, sangat kuat. Jadi powernya harus high. Nah, agar supaya ketika kita tembak ikan yang berukuran besar, tentunya tidak mantul, tidak lepas atau tidak tidak balik shaftnya, tapi pastikan itu tembus. Dan saran saya untuk tembak ikan yang ukuran besar pada waktu malam, itu sasarannya harus di bagian mata ke belakang, agak ke atas sedikit, atau di bagian antara kedua mata. Nah, kalau tidak tepat sasaran, artinya posisinya tidak tepat,
teman-teman bisa tembak di bagian insangnya. Jadi kalau orang Manado bilang ini pongo-pongo, nah, tembak di bagian pongo-pongo, nah, insangnya, supaya stafnya bisa masuk dan ikannya tidak mudah lepas. Oke, nah 3 saran saya atau 3 tips saya, trik saya, semoga itu bermanfaat untuk teman-teman. Kembali lagi sebagai Spero, pastikan ketika melakukan sport fishing, entah itu siang hari, malam hari, sebagai pemula kita harus pastikan untuk memiliki teman atau bawa buddy dalam melakukan sport fishing, agar supaya ketika kita mengalami masalah kita dapat dibantu oleh teman kita. Ketika kita mengalami masalah di laut, kita memiliki orang yang bisa menolong kita. Pastikan kita aman, pastikan kita nyaman, pastikan melakukan sport fishing. Kita harus terus mengontrol diri kita sendiri, artinya kita harus bisa menguasai diri kita. Jangan emosional, jangan ego, jangan kuasai diri sendiri agar supaya kita berada dalam zona aman atau nyaman. Nah, sekian dari saya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, kemudian like, comment, and share video ini apabila bermanfaat. Thank you.